Jadi ini kan saya orang Jawa, pure Jawa, mama bapak Jawa gitu, tapi emang udah merantau lama di Makassar. Saya baru tahu Ustadz ternyata eh, keluarga saya itu meyakini bahwa anak pertama dan anak ketiga itu tidak bisa menikah. Iya, istilahnya itu jilo, siji telu, siji itu satu, telu itu tiga. Jadi kayak anak pertama sama anak ketiga itu kayak dilarang lah di kepercayaannya mungkin di zaman dahulu kan. Terus saya tidak tahu ya kalau di Makassar adakah seperti ini atau orang-orang Jawa lainnya juga. Iya makanya saya mau sharing gitu kan. Karena saya ini termasuk orang yang punya prinsip Ustadz. Saya punya prinsip gitu kan. Saya juga udah kuliah gitu, maksudnya udah ketemu dengan orang-orang yang punya wawasan yang luas gitu. Tapi tetap runtuh juga ketika ibu yang langsung waktu itu mengatakan, "Dok, jangan ya, nggak baik gitu. Nanti bakal ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan." Saya akan sebutkan beberapa yang disampaikan oleh ibu saya. Yang pertama, ketika kamu menikah dengan anak ketiga itu hubungan rumah tanggamu itu tidak akan sakinah mawaddah warahmah, gitu kan? Akan ada terus pertengkaran. Terus kalau kamu tetap, yang kedua bakal cekcok sampai pisah, dan yang paling katanya yang paling hebat itulah yang fatal, orang tua akan meninggal. Nauzubillah min zalik, itu tidak pernah terpikirkan oleh saya. Karena ketika seseorang yang serius itu datang, yang pertama ditanya dia anak keberapa. Bukan dia kuliah di mana atau kerja di mana, tapi dia anak keberapa. Itu tidak pernah terpikirkan di pikiran saya sampai bertanya begitu Ustadz. Kemudian enaknya juga ya, positifnya juga ketika orang itu datang di usia kita yang dewasa ini, saya langsung komunikasikan. Saya komunikasikan ke calon, ke beliau, ini gimana gitu kan. Dan dari beliaulah juga yang kayak meyakinkan saya begitu, kalau misalnya ini tuh tidak ada di syariat Islam. Dan saya pun yakin dan percaya gitu, apa yang diajari dari kecil, saya dikasih masuk di pesantren, saya dikasih ngaji gitu, emang nggak ada gitu. Tapi sekali lagi sebagai anak perempuan pertama, saya takut durhaka. Itu Ustadz, kayak melawan perkataan orang tua itu kayak rasanya tidak ada juga di kamus saya, tapi itu bentrok dengan iman saya gitu Ustadz. Sampai pada akhirnya ya pasrah gitu kan. Kita lihat yang penting kita udah berikhtiar, berusaha dengan yang lebih baik. Kalaupun jodoh, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Jadi pertanyaan saya Ustadz, jujur ini pikiran saya rancu sekali. Jadi saya mau Ustadz kayak apa ya, mungkin sharing gitu ya terkait apakah memang gara-gara anak pertama dan ketiga ini betul-betul jawaban bahwa kalian itu tidak akan berjodoh gitu. Karena tetangga, keluarga itu menentang juga Ustadz. Jadi ini kok mereka pada sok tahu gitu kan, padahal yang menjalani itu saya, yang menetapkan juga itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ikuti itu hanyalah prasangka, dan prasangka itu tidak sedikit pun membawa seseorang kepada kebenaran. Jadi sekarang challenge-nya adalah Kak Ayu sering-sering diskusi sama orang tua, dan semoga mereka bisa difahamkan dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah. Dan memang mungkin mereka perlu ngaji juga gitu. Karena mereka jangan-jangan nggak mengupdate ilmu, hanya ya yang didapatin secara turun temurun aja. Lebih banyak apa ya, jarene, cenah, katanya, apa bahasa Makassarnya? Katanya apa bahasa? Bede. Harus sambil gini ya mukanya ya. Bede gitu. Kalau di Jawa Tengah bede. Kalau di sini bede. Beda vibes-nya ya. Bede, cenah, jarene, katanya. Bahasa Arabnya apa? Qila wa qala.
Kata Nabi, hati-hati dengan iyyakum wa qila wa qala. Hati-hati dengan cenah, hati-hati dengan jarene, hati-hati dengan bede. Jangan mengikuti kata-katanya, harus jelas referensinya apa. Mudah-mudahan itu bisa jadi bahan diskusi. Satu lagi hadis tentang cinta. Menghargai cinta. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, fi hijri yatimatun qad khatabaha rajulun musir wa rajulun mu'dim." Ya Rasulullah, aku sedang mengasuh anak kakakku, ponakanku. Anak ini yatim. Jadi dia tinggal sama pamannya. Aku mengasuh ponakanku yang yatim. Dia dilamar oleh dua orang laki-laki. Yang satu musir atau kaya, yang satu lagi mu'dim atau miskin. Nahnu nuhibbul musir wa hiya tuhibbul mu'dim. Kami lebih suka kepada yang kaya, sedangkan anak perempuan itu lebih suka kepada yang miskin. Kira-kira mana yang lebih baik untuk kami nikahkan ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Lam nura lil mutahabbain ghairan nikah. Kami tidak pernah melihat ada yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, Tobroni dengan derajat sahih. Ini judul hadisnya adalah bagaimana Nabi menghargai cinta. Ternyata kalau dua orang saling mencintai dan agamanya baik, akhlaknya baik, udah siap, tidak ada yang lebih baik bagi mereka kecuali menikah. Meskipun miskin laki-lakinya. Kan kalau menurut keluarga yang lebih siap itu yang kaya kan. Tapi yang perempuan ini lebih sukanya sama yang miskin. Ya udah, kalau mereka saling mencintai, yang terbaik buat mereka adalah menikah. Bukan dipaksa menikah dengan orang yang dia nggak cintai. Ini menjadi dalil jangan halangi cinta anak-anak kalian kalau itu tidak melanggar syariat. Quotes dari saya, jangan, bolehlah direkam. Jangan lupa pakai filter. Udah. Quotes saya yang diambil dari hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi tentang cinta. Jangan pernah menghalangi cinta anak-anak kalian kecuali jika itu melanggar syariah. Tadi gitu gak sih? Lupa Ya gitu deh pokoknya, terserah kalian. Jangan pernah menghalangi cinta anak-anak kalian. Kalau mereka mencintai seseorang, nikahkan mereka. Kecuali itu melanggar syariat.